Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ca Juniati, jurusan Sejarah Peradaban Islam dari Universitas Win Imam Bonjol Padang, NIM 0029. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasan materi saya yang dari kelompok 4, yaitu tentang pengaruh Hindu di Minangkabau. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengaruh Hindu di Minangkabau. Pengaruh Hindu di Minangkabau, dengan kedatangnya agama Hindu di Minangkabau, banyak didorong oleh faktor invasi Kerajaan Singosari dan Majapahit di Minangkabau. Pagaruyung didirikan oleh raja yang menggunakan nama sakritnya, yaitu Aditya Warman, yang berkuasa di Pagaruyung pada abad 14 Masehi pada tahun 1347 sampai 1375 Masehi. Kemudian ada juga pengaruh Hindu di Minangkabau dapat dilihat dari segi tradisinya. Adapun contoh dari tradisi Kemenyan menyebar cukup masif di daerah Minangkabau, disebabnya oleh masa berkuasanya beberapa raja Hindu-Buddha yang datang dari tanah Jawa. Tetapi pada masa itu telah pula eksis kerajaan Islam yang berdekatan dengan kelahirannya, dengan ekspedisi Pamalayu jilid pertama yang berhasil menaklukkan kerajaan Damasraya dan membawa 2 orang putri ke tanah Jawa. Nah, sejak kedatangan Aditya Warman itu pada abad 14, itulah terjadi agama Hindu-Buddha tersebar masif di Minangkabau. Akan tetapi saya melihat masyarakat Minangkabau itu tidak merata bisa menerima agama Hindu-Buddha tersebut, dikarenakan pada zaman Umar bin Khattab pada abad ke-7 mereka sudah terpapar dengan agama Islam yang masuk ke ranah Minang pada abad ke-7 ini, yang merupakan pendapat dari Buya Hamka. Dan adapun bentuk-bentuk dari peninggalan Hindu-Buddha di Minangkabau. Yang pertama yaitu bentuk peninggalannya itu berasal dari prasasti dan candi. Prasasti yang lebih dikenal di Sumatera Barat dengan nama Batu Basure, dengan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Kemudian peninggalan zaman Hindu lainnya adalah candi. Candi yang kita kenal saat ini adalah tempat suci agama Hindu dan Buddha. Menurut Prof. D.L. Swegmono, candi mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai tempat peribadatan dan tempat ditanamnya abu jenazah yang dimakamkan atau disebut juga dengan makam. Pada umumnya candi-candi yang ditemukan di Sumatera Barat itu seperti Candi Padang Raco, Pulau Sawah, Awang Mobia yang ditemukan di Kabupaten Damasraya. Dan ada juga Candi Tanjung Medan Panti, Candi Pancahan, Candi Kotorao, Candi Padang Nunang yang ditemukan di Kabupaten Pasaman, yang terbuat dari bata. Menurut analisa bahan pembuatan candi di Sumatera Barat itu yang terbuat dari bata, karena teknologi pembuatan bata sudah tinggi dan bahannya sangat banyak ditemukan di sekitar wilayah Sumatera. Baik, selanjutnya kita membahas tentang 4 suku induk di Minangkabau yang dipengaruhi Hindu-Buddha dan berakhir di era Pagaruyung. Yang pertama yaitu suku Koto, yang kedua yaitu suku Piliang, yang ketiga yaitu suku Bodi, dan yang keempat yaitu suku Caniago. Dan jika kita lihat dari asal kata dari nama-nama suku tersebut, dapat dikatakan kata-kata tersebut berasal dari bahasa Sangkakerta. Sebagai contohnya suku Koto yang berasal dari kata koto yang berarti benteng atau kubu. Dan kemudian ada juga Piliang yang berasal dari 2 kata, yaitu pi dan hyang, yang digabungkan berarti pilihan, yang artinya Tuhan, pilihan Tuhan. Kemudian yaitu Bodi. Bodi berasal dari
kata Bodhi yang berarti orang yang terbangun. Dan terakhir yaitu Caniago yang berasal dari dua kata yaitu Cana dan Ago yang berarti suatu yang berharga. Dari suku-suku yang di atas yang dibahas, maka demikian juga untuk suku-suku awal selain suku induk. Nama-nama suku tersebut sudah berasal dari bahasa Sangkekerta dengan pengaruh agama Hindu Buddha yang berkembang pada saat itu. Sedangkan perkembangan berikutnya, nama-nama suku yang ada dari perubahan pengucapannya karena perkembangan bahasa Minang itu sendiri dan pengaruh dari agama Islam dan pendatang-pendatang asing yang tinggal menetap bersamanya. Suku-suku Minang pada awalnya kemungkinan ditentukan oleh Raja Pagaruyung. Namun sejak berakhirnya kerajaan Pagaruyung tidak ada lagi muncul suku-suku baru di Minang. Sedangkan orang Minang itu sendiri di Negeri Sembilan, Malaysia membentuk 13 suku baru yang berbeda dengan suku asalnya di Minangkabau itu sendiri. Terima kasih teman-teman yang telah menonton videonya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.